4 ya, di mana ayat ini menjadi dasar materi pembelajaran kita hari ini. Saya silakan Mbak Fitri untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal karimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Minggu yang lalu kita sudah membahas akhlak mazmumah menghindari perilaku ghadab. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan ghadab? Ya, silakan. Ghadab adalah sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perbuatan orang lain. Ya, kasih opas untuk temannya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari penerapan menghindari akhlak mazmumah tentang ghadab dan menampilkan perilaku kontrol diri dan berani membela kebenaran. Adapun capaian pembelajaran hari ini yaitu menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten menghindari akhlak mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengenali dampak dari perilaku ghadab dan pentingnya kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai akhlak mahmudah dalam kehidupan mereka dengan fokus pada mengendalikan emosi dan menghindari marah yang tidak terkendali. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancang proyek yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan kontrol diri di kalangan teman sebaya. Adapun kriteria tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menunjukkan cara menghindari sikap ghadab serta menerapkan sikap kontrol diri dan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menghindari sikap ghadab serta membiasakan perilaku kontrol diri dan saja'ah dengan baik. Nah, sebelum kita bahas materi pembelajaran hari ini, pernahkah kalian menghindari sikap ghadab? Ayo silakan. Pernah Bu, pada saat itu di perjalanan saya terjebak macet. Namun saya sadar bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian menyimak video berikut ini. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video berikut ini?
Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentunya kalian bisa mengambil pelajaran dari tayangan tersebut ya. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Ayo siapa? Menurut saya, pelajaran yang bisa saya ambil dari video tadi yaitu kita harus lebih bisa menahan amarah walaupun dalam situasi tertekan atau dalam hal yang tidak disukai. Misalnya kayak antri makanan di kantin, saya bisa lebih sabar dalam menunggu antrian. Ya, kasih aplaus untuk teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, yaitu dengan membuat sebuah poster ya yang menggambarkan menghindari akhlak mazmumah kodok dan menampilkan perilaku kontrol diri dan berani membela kebenarannya. Nanti di dalam mengerjakan tugas diusahakan bekerja sama, berkolaborasi, menuangkan pendapat ya supaya hasilnya bagus. Nah, dan selama kalian mengerjakan tugas nanti, ibu akan menilai ya bagaimana kalian berkolaborasi dengan teman kalian dalam mengerjakan tugas ya. Ibu akan memberikan ya lembar kerja kepada kalian ya. Kelompok 1 sebelah mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. LKPD sudah ibu bagikan ya. Sekarang kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan bisa langsung dikerjakan. Diusahakan nanti ketika membuat poster dituangkan ide-idenya ya agar hasil posternya bisa bagus dan maksimal ya. Nanti ibu menilai kalian dalam kerjasama bergotong royong untuk menyelesaikan tugasnya ya. Sudah selesai dalam berdiskusinya? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menampilkan hasil karya pembuatan posternya. Ayo silakan. Kelompok 1. Ya, di sini saya akan menunjukkan dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa kita harus pandai-pandai menahan diri agar tidak emosi, karena jika kita meluapkan emosi kita, semua barang yang ada di sekitar kita akan hancur. Dan kalau kita bisa menahan amarah, kita akan mendapat surga seperti yang telah digambar ini. La taghdab wa la tajzah. Artinya jangan marah maka bagimu surga. Jadi Kasih ongkos untuk ayo kelompok berikutnya.
Sini saya akan menunjukkan hasil karya kelompok saya ya. Ini adalah gambaran dari berani karena benar. Ini adalah anak yang membela seseorang yang sedang terkena. Karena yang ini benar, yang ini salah. Terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya. Kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan hasil karya kami. Sebagai ini menunjukkan seorang yang tidak dapat menahan amarah. Amarah adalah cara kita membuat masalah. Dan dengan bersabar, kita bisa terhindar dari masalah itu. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di gambarnya berkunci. Kan foto aja. Kasih aplaus untuk temannya. Ayo kelompok berikutnya. Baik, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai poster yang telah saya buat tentang buat di sini. Kata-kata marah hanya akan membakar hati, tapi sabar akan membawa kebahagiaan. Allah mencintai orang yang sabar, hindari sifat itu dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kasih Allah. Nah, semua kelompok ya sudah menampilkan hasil karyanya membuat poster ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang kita dapat hari ini yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan berdiskusi membuat poster akhlak masmumah. Dengan adanya proses belajar ini, peserta didik diharapkan menjadi muslim yang mempunyai perilaku yang terpuji. Ya, dimensi yang kedua yaitu dengan menyelesaikan laporan dari pembuatan poster dibutuhkan kerjasama antar kelompok sehingga tumbuh sikap gotong royong pada peserta didik. Nah, dari tugas membuat poster menghindari akhlak masmumah, wadok, dan membiasakan akhlak mahmudah, kontrol diri dan berani membela kebenaran, agar kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang lain untuk selalu menerapkan sikap menghindari perilaku bodoh dan membiasakan perilaku kontrol dirinya. Nantinya poster itu kalian taruh di mading sekolah kalian lah. Dari sini kalian bisa mengajak teman atau orang lain untuk selalu menghindari perilaku bodoh dan membiasakan perilaku kontrol diri. Nah, di dalam proses pembelajaran hari ini kan tadi kalian sudah menyimak tayangan video berdiskusi ya, membuat proyek tentang poster tentang menghindari akhlak masmumah dan membiasakan akhlak mahmudah ya. Apakah kalian sudah bisa menerapkan perilaku kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Bisa mengelak emosi dan bisa tetap tenang walau di bawah tekanan. Nah, oke ya. Coba selanjutnya kalian uraikan kembali bagaimana cara menghindari sikap bodoh. Ya, silakan Mas Alim. Membaca tawud, berwudu, diam atau tidak berbicara, memikirkan risiko akibat dari perbuatan marah, memperbanyak zikir. Ya. Nah, dari pembelajaran hari ini kan kita sudah dapat menerapkan perilaku menghindari akhlak masmumah bodoh
dan menampilkan akhlak mahmudah, kontrol diri dan berani membela kebenaran ya. Untuk itu siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo silakan. Kesimpulannya, akhlak mazmumah adalah akhlak tercela yang harus dihindari, sedangkan akhlak mahmudah adalah akhlak terpuji yang harus dibiasakan. Akhlak mazmumah merupakan perbuatan yang dapat membahayakan iman, mendatangkan dosa, dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari akhlak mahmudah, cara yang efektif adalah dengan meningkatkan pemahaman agama. Bodoh adalah sifat tercela yang perlu dihindari. Untuk dapat menghindari sifat bodoh, kita dapat menggunakannya dengan cara menahan diri, beristighfar, berdiam diri, berwudu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberi maaf. Dengan mengendalikan sifat bodoh, kita memiliki banyak manfaat, yakni menumbuhkan kekuatan jiwa dan selalu berpikir dengan jernih, menghindari kebencian dan permusuhan, menciptakan kebahagiaan, tidak merugikan orang lain, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang besar dan mendapatkan jaminan surga. Akhlak mahmudah merupakan sifat terpuji yang harus dibiasakan. Beberapa contoh akhlak mahmudah terhadap diri sendiri antara lain sabar, mujahadah anak, berani membela kebenaran, rendah hati, tawakal, dan lain sebagainya. Manfaat dari kontrol diri dan berani dalam kebenaran antara lain yakni mencegah perilaku buruk, menjaga kehormatan diri, menjadi teladan, selalu menggunakan akal sehat dalam mengendalikan hawa nafsu. Ya, terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya. Tadi kalian sudah bisa ya menjelaskan tentang pengertian bodoh, kontrol diri dan berani membela kebenaran, serta bagaimana cara agar terhindar dari perilaku bodoh dan menampilkan perilaku kontrol diri dan mengetahui manfaat menghindari perilaku bodoh dan menampilkan perilaku kontrol diri ya. Pesan ibu, kalian harus terus-menerus bisa menerapkan perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu tadi sudah menilai kegiatan kalian dalam melaksanakan tugas kelompok untuk menerapkan materi hari ini ya. Apakah pembelajaran hari ini sudah kalian pahami semua? Sudah. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, pesan ibu terus belajar dan belajar. Sebab belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kita itu harus tetap semangat dalam belajar. Kita kasih aplaus untuk kita semua ya. Selanjutnya, mari pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih anak-anakku atas perhatian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kita laksanakan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum